Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Nah, di kesempatan video kali ini saya masih ingin membahas terkait dengan Sagis ya. Sagis adalah aplikasi yang nanti hingga tanggal 31 Desember ini digunakan oleh para pendamping program Keluarga Harapan seluruh Indonesia. Untuk saya sendiri, progres capaian survei yang sudah saya lakukan di rumah KPM dengan aplikasi Sagis ini insya Allah sudah berkisar 90 hingga 94%. Itu artinya alhamdulillah sedikit lagi saya bisa menyelesaikan sasaran survei sesuai dengan daftar yang sudah saya miliki di KPM dampingan saya masing-masing. Oke, kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kepada Anda terkait dengan survei yang dilakukan oleh para pendamping program Keluarga Harapan. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke saya baik itu di media sosial maupun pertanyaan yang langsung diberikan oleh KPM yang saya survei ketika saya turun di lapangan. Untuk pertanyaan yang masuk di media sosial ini sama ya dengan apa yang saya temui ketika saya turun di lapangan. Ini terkait dengan sasaran survei. Jadi di beberapa titik di rumah KPM yang saya kunjungi, ini ada yang menanyakan, Pak, saya ini padahal menerima BPNT atau menerima sembako, tetapi kenapa kok saya juga disurvei? Apakah saya ini PKH? Nah, seperti itu. Juga kemarin ada pertanyaan yang masuk di YouTube. Pertanyaannya sama, padahal menerima BPNT tetapi kenapa kok ada pendamping PKH yang survei rumahnya untuk difoto? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, saya akan menyampaikan secara singkat saja bahwa untuk sasaran perekaman Sagis ya yang disurvei oleh para pendamping program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia, sasarannya adalah mereka-mereka yang menerima bantuan sosial program Keluarga Harapan yang bantuannya cair. Nah, untuk data yang kami gunakan ketika turun di lapangan, ini adalah data berdasarkan cairnya PKH yang ada di tahap ketiga ya. Ingat, cairnya PKH yang ada di tahap ketiga. Jadi bukan tahap yang keempat ya atau tahap terakhir yang baru saja cair. Jadi perlu Anda ketahui untuk tahap ketiga yang sudah dilakukan itu antara rentang bulan September Oktober itu tahap ketiga ini ada beberapa termin, ada banyak sekali termin. Untuk daerah saya, khususnya di wilayah Banyuwangi sendiri, itu ada 1 sampai 9 termin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dari 9 termin tersebut ini namanya digabung dan itu adalah sasaran untuk perekaman aplikasi Sagis. Nah, catatan pertama yang perlu Anda ketahui bahwa untuk Anda menerima PKH yang bantuannya cair di tahap keempat ya atau di tahap terakhir kemarin di bulan Desember awal ya, ini adalah belum tentu Anda ini menjadi sasaran untuk perekaman Sagis ya karena bisa jadi nama Anda ini tidak muncul di SP2D untuk termin ketiga tetapi Anda masuk di tahap keempat. Tahap ketiga bantuan Anda tidak cair dan tahap keempat cair. Sehingga karena dasar untuk perekaman Sagis ini adalah tahap ketiga, maka nama yang bantuannya cair baru di tahap keempat ini tidak menjadi sasaran foto dari Sagis ya, dari survei oleh para pendamping PKH-nya. Nah, tahap ketiga kita kenal ini adalah tahap bantuan PKH yang bertermin-termin ya sangat panjang dan para pendamping program Keluarga Harapan seluruh Indonesia ini menemukan banyaknya KPM yang masuk ya. Ada yang KPM mereka kenali karena kita sudah terbiasa mendampingi ibu-ibu yang bersangkutan. Ada juga KPM yang masuk secara tiba-tiba yang namanya ternyata ada di dalam SP2D tahap ketiga. Nah, bagi yang namanya ini masuk di dalam SP2D tahap ketiga, ini adalah KPM PKH yang reguler, saya katakan seperti itu, yaitu yang sudah biasa menerima PKH, dan juga ada KPM susulan ini berasal dari para penerima BPNT atau program sembako sebelumnya. Nah, begitu. Jadi, di tahap ketiga ini mulai ada KPM susulan ya yang berasal dari penerima
program sembako atau BPNT, dan mereka ini ternyata memiliki kategori atau komponen kepesertaan PKH, baik itu memiliki anak sekolah, balita maupun lanjut usia. Nah, sebagian besar data yang keluar di tahap ketiga ini adalah mereka-mereka yang terkategorikan sebagai lansia 70 tahun maupun yang memiliki anak sekolah, seperti itu. Sehingga di lapangan maupun di media sosial ditanyakan, kok saya dapat BPNT tetapi mendapatkan data untuk disurvei oleh pendamping PKH, maka jawabannya Anda ini pasti pernah menerima bantuan PKH yang cair di tahap ketiga. Kenyataannya ketika saya turun untuk merekam Sagis di lapangan, ternyata ketika saya tanyakan, apakah Anda pernah menerima uang di bulan Oktober? Ternyata jawabannya iya. Jadi mereka merasa bantuan yang masuk, bantuan uang yang pernah masuk di KKS sembakonya ini dikiranya adalah bantuan PPKM atau bantuan KKS, bilangnya seperti itu. Padahal tidak. Jadi bagi Anda yang menjadi sasaran survei, jika Anda sebelumnya bukan sebagai peserta PKH, tetapi di tahap ketiga atau di bulan Oktober, sekitaran bulan itu ya, September, Oktober, November, jika Anda merasa pernah menerima uang masuk atau pernah mengecek adanya uang masuk, baik itu di agen maupun di ATM, dan Anda sudah mentransaksikan uangnya, maka itu adalah uang bantuan PKH. Sehingga jika Anda sudah masuk ke dalam SP2D dan Anda menarik uangnya, berarti Anda ditetapkan juga sebagai para penerima manfaat program Keluarga Harapan. Jadi jelas ya. Nah, untuk yang disurvei melalui aplikasi Sagis adalah mereka-mereka yang menerima bantuan program Keluarga Harapan di tahap ketiga tahun 2021. Entah itu Anda adalah penerima PK yang sudah lama, maupun bagi Anda yang sebelumnya adalah penerima sembako. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang selama ini masih ditanyakan baik itu di lapangan maupun di media sosial. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terus support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.